Halo, sore teman-teman. Liku-liku untuk sore ini akan melanjutkan diskusi kita tentang terkait dengan harga galon, ya. Jadi ada yang bertanya apakah kita perlu menurunkan harga galon. Ikutin ya teman-teman ya, jangan bosan-bosan dengan liku-liku. Ya, jadi harga ya. Terkadang kita sebagai pemain depot itu suka panik ya. Kalau misalnya ada yang banting harga gitu. Kita sama-sama pemain depot. Dan depot sebelah itu menjual harga yang sangat murah di bawah kita. Nah, kita terus merasa panik. Wah, nanti laku enggak ya, harga sebelah ini jauh lebih rendah. Nah, ini gini ya teman-teman ya, ini memang kita itu sudah ada di pasar ya, artinya kalau udah pasar itu ya mau tidak mau ya semau maunya sendiri untuk menentukan harga. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya apakah kita harus larut dalam persaingan itu ya. Kalau saya nggak perlu itu ya, tidak perlu. Jadi kalau perlu malah justru kita bisa menjual lebih tinggi dibanding mereka ya, dan mereka juga menikmati dengan harga yang lebih ya. Ini contohnya banyak ya teman-teman ya. Jadi kenapa air minum yang 1 liter itu ya, itu bisa dijual lebih dari yang lain. Ada yang jual 5.000, ada yang jual 7.000, bahkan ada yang jual sampai 20.000. Nah, sambil contoh gini, air sama, airnya sama ya, air yang dikeluarkan dari pabrik yang sama, di jam yang sama mungkin ya, sumber airnya juga sama ya. Tapi ketika dijual di pinggir jalan harganya cuma 5.000. Dijual di toko yang lebih besar lagi, toko modern, itu bisa 7.000. Tapi begitu masuk di hotel bisa 20.000. Betul ya? Nah, ini kuncinya cuma satu sebetulnya ya. Pelayanan. Pelayanan ya. Coba teman-teman, kalau misalnya air minum itu kita beli di pinggir jalan, ya paling kita dikasih botol gitu aja, betul ya? Kita ngasih uang, kita kasih botol. Ya, itu tuh pelayanan yang di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Naik ke toko yang agak modern, sudah ada beda lagi. Sudah ada plastiknya, ada kemasannya gitu ya. Jadi kita nggak diserahkan air 1 liter gitu enggak, tapi ada kemasannya gitu ya. Masukkan dalam kemasan. Udah beda. Itu udah naik 2.000. Dari 5.000 ke 7.000. Apa? Coba plastik kemasan. Masa plastik kemasan harganya 2.000? Enggak kan? Itu karena pelayanan kita. Begitu di hotel, ya beda cerita. Beda cerita. Dia melayaninya itu dengan begitu sopan, dengan nampan yang bagus ya, terus kemudian disajikan di tempat duduk kita ya, dengan tegur sapa yang bagus ya, terus menawarkan kita minta apa lagi, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Ini ternyata bisa mendongkrak harga dari 5.000 ke 20.000 ya. Ya intinya pelayanan lah, pelayanan ya. Di depot kita juga sama. Selagi kita bisa melayani pelanggan kita, ya kita pasti bisa menjual dengan harga yang lebih ya. Jadi jangan panik kalau ada teman kita yang menjual jauh di bawah harga kita. Dengan contoh saya yang tadi ya,
sama-sama 1 liter, sama-sama mereknya sama, tapi cara menjualnya berbeda, itu harganya akan berbeda. Begitu juga dengan depot kita, air kita sama, ya. Mungkin kualitasnya sama dengan kualitas yang mereka jual lebih rendah, tapi kita justru harus bisa menjual lebih tinggi. Caranya apa? Ya caranya kita kasih lebih ke calon pembeli kita, ya. Ini juga pernah saya ulas ya, gimana caranya kita menjual atau melayani pelanggan seperti yang ada di video sebelumnya ya. Itu tuh salah satu cara untuk menaikkan harga kita, ya. Harga kita akan naik tanpa mereka sadari, ya. Tapi mereka menikmati, ya. Jangan di pasaran harganya 5.000 kita panik dengan orang yang bisa menjual 3.000, ya. Justru dengan mereka menjual harga yang jauh lebih rendah, itu kesalahan fatal bagi kita pengusaha air minum, ya. Kesalahannya apa? Kesalahannya ya secara tidak langsung kita tuh sudah merendahkan kualitas produk kita sendiri. Secara tidak langsung kita akan mengatakan ke pelanggan kita bahwa air kita itu nggak bagus, ya. Nah, tujuannya apa? Mereka tujuannya itu satu, merebut pasar. Tapi hasilnya apa? Hasilnya justru malah sebaliknya. Belum tentu orang yang menjual dengan harga yang rendah itu akan omsetnya akan lebih banyak, belum tentu juga, ya. Kembali lagi ke kita, ya. Bagaimana kita memanage air minum kita itu sehingga air minum kita itu benar-benar bisa diterima oleh pasar, ya. Kualitas produknya harus dipastikan terjamin, ya. Terus kemudian pelayanan kita juga baik. Terus kemudian tanggapan kita setelah misalnya ada komplain gitu, ya, itu juga salah satu bentuk-bentuk nilai jual yang kita tawarkan ke calon pembeli, ya. Bagaimana menjawab komplain saya sudah pernah upload di video di atas ini, ya. Silahkan teman-teman buka kalau memang belum pernah mengikuti video saya, ya. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita itu menaikkan harga jual produk kita itu, ya. Sekali lagi ya teman-teman, ya, jangan panik kalau misalnya ada teman-teman yang kompetitor kita, atau mungkin bukan kompetitor lah, ya. Itu kasar banget kalau ngomong kompetitor. Lebih baik ya teman-teman kita, teman seprofesi, ya. Teman seprofesi kita yang sama-sama menjual air minum, ya, menjual dengan harga yang rendah, itu jangan panik, ya. Intinya kita pertahankan dengan harga kita. Kalau perlu naikkan harganya, ya, tapi kita kasih lebih ke mereka. Ya, itu salah satu cara gimana omset kita itu juga naik, ya. Oke ya, teman-teman, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, teman-teman, sore ini. Mudah-mudahan nggak bosan, ya, dengan liku-liku, ya. Makasih, selamat sore. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini biar berkembang, ya. Makasih, selamat sore dan tetap semangat.